Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Tsumma amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Jumat yang senantiasa dan semoga Allah selalu melindungi kita semua. Pada Jumat hari ini Allah masih menakdirkan kita untuk berkumpul di tempat yang barakah ini. Untuk itu tidak ada perbuatan yang pantas kita laksanakan, kita kerjakan kecuali melakukan pujian. Kita memuji Allah, alhamdulillah. Di mana alhamdulillah ini dalam bahasa Arab bukan hanya pujian biasa, tetapi alhamd adalah pujian kepada siapa yang memberi nikmat, tetapi disertai dengan mengagungkannya, kemudian mencintainya, membesarkannya atas segala nikmat-nikmat, terutama nikmat Islam dan nikmat kesempatan. Kemudian tak lupa kita kirimkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebuah fenomena yang sangat memprihatinkan telah terjadi di kalangan mayoritas kaum muslimin, yaitu rendahnya semangat mereka, kurangnya motivasi kaum muslimin di dalam menuntut ilmu atau di dalam mempelajari ilmu agama. Mungkin hal ini disebabkan oleh faktor pemahaman mereka tentang ilmu agama. Mungkin sebagian saudara kita mengatakan ilmu agama itu hanya wajib pada sebagian orang saja, tidak pada kami. Ilmu agama itu hanya wajib dipelajari oleh
Ilmu agama itu hanya wajib dipelajari di pondok-pondok pesantren. Ini dapat kita lihat kaum muslimin jamaah sekalian, sepinya majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid-masjid. Bahkan walaupun ada, sangat sedikit kaum muslimin yang menghadiri majelis-majelis tersebut. Bahkan mungkin kalau di media sosial kurang subscribe-nya, kurang yang lain apabila materinya tentang ilmu agama. Ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Thalabatul ilm faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu, yaitu ilmu agama, adalah kewajiban bagi setiap individu muslim tanpa terkecualikan. Ini penegasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita semangat dalam ilmu-ilmu dunia sampai kita rela meluangkan waktu kita, bahkan meluangkan harta yang tidak sedikit guna mencari ilmu. Bahkan ada yang menyekolahkan anaknya ke negeri kafir untuk menuntut ilmu dunia. Kita tidak menafikan ilmu dunia. Kita tidak mengatakan ilmu dunia itu perkara yang tidak diizinkan oleh agama. Tapi tentang ilmu dunia, perkara yang dibolehkan oleh syariat adalah apa tujuan dari ilmu tersebut. Dia menjadi wasilah, Para ulama mengatakan al-wasilah itu laha al-maqasid. Wasilah itu tergantung dari tujuannya. Apa tujuannya mempelajari ilmu tersebut? Bahkan kadang ilmu dunia itu wajib. Ketika perkara-perkara yang kaum muslimin butuhkan, seorang dokter, maka harus ada di antara kaum muslimin yang mempelajari ilmu dunia berkenaan dengan kedokteran. Tetapi ilmu agama kaum muslimin sekalian, ini adalah wajib dipelajari oleh setiap orang yang beragama Islam. Tidaklah kita memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab, di mana Allah menyebutkan bahwa manusia itu seluruhnya berada di dalam kerugian. Apakah kerugian di dunia? Hidupnya di dunia merugi. Mungkin hartanya banyak, mungkin rumahnya mewah, tetapi dia merugi karena hartanya tidak memberi berkah, tidak memberi ketenangan dalam kehidupannya. Apalagi kerugian di alam barzakh. Di alam barzakh dia tidak mampu menjawab pertanyaan dari malaikat, ujian bagi siapapun yang masuk ke alam barzakh. Karena untuk menjawab pertanyaan malaikat di alam barzakh itu perlu diilmui. Jawaban orang di alam barzakh maupun di akhirat itu adalah jawaban kejujuran. Apa yang kita amalkan di dunia, maka itu yang akan kita jawab di alam barzakh. Mungkin di dunia kita bisa menjawab, "Man rabbuka?" "Rabbi Allah." Siapa Tuhanmu? Kita di dunia mengatakan Tuhan saya adalah Allah. Tapi di alam barzakh, di akhirat, kejujuran yang akan berbicara. Bisa saja dia mengatakan, "Rabbku adalah di dunia adalah harta yang aku kejar-kejar." Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah, memperbanyak harta telah melalaikan kalian dari tujuan penciptaan kalian di dunia, yaitu beribadah kepada Allah. Hatta sampai kalian masuk ke liang lahat. Ini tidak akan mungkin menjawab pertanyaan malaikat dengan jujur.
Apalagi kerugian di alam akhirat bagi yang tidak mempelajari ilmu agama. Hidupnya akan sengsara, dan kerugian terbesarnya, naudzubillah min dzalik, kemungkinan besar dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Ta'ala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi waktu asar, Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah mengatakan al-asar adalah penghujung waktu siang sebelum tenggelamnya matahari, dan ada penafsir yang lain. Tetapi Allah kemudian berfirman, innal al-insan, sesungguhnya al-insan, seluruh manusia. Alif lamnya alif bahasa Arab, alif istighraqiyah, mencakup siapapun yang makhluk namanya manusia. Kenapa dia lafi khusr, betul-betul berada di dalam kerugian? Mungkin karena fenomena ini, maka manusia dikatakan berada dalam kerugian. Kemudian Allah mengecualikan manusia yang bersifat dengan 4 sifat, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Kecuali ya manusia yang beriman, yang namanya keimanan tidak akan sempurna tanpa didasari dengan ilmu. Pertama, ilmu. Kedua, wal amal shalih, beramal soleh. Amalan soleh juga dibangun di atas ilmu. Kemudian yang ketiga, dia bersifat watawasaw bil haqq, nasihat menasihati dalam kebenaran. Ilmu yang dia telah pelajari, ilmu yang telah dia amalkan, kemudian dia sebarkan, dia dakwakan. Minimal dia dakwakan kepada keluarganya di rumah, anak-anaknya, itu minimalnya. Tidak juga sembarang orang bisa berdakwah keluar. Itu adalah perkara yang kurang ajar. Berdakwah tidak memiliki ilmu. Kemudian sifat yang keempat, wa tawashaw bis sabr. Tahan, ya, bersabar atas segala gangguan di dalam melaksanakan perkara. Kemudian Imam Al-Bukhari ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ketahuilah wahai Muhammad, kata Allah, ketahuilah bahwa la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik, dan mohonkanlah ampun atas dosa-dosamu. Imam Abu Hurairah mengatakan, ya, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu ya harus didahulukan sebelum ucapan dan amalan. Maka harus berilmu dulu, ya, sebelum berucap dan beramal. Tidak boleh orang berucap apalagi dalam perkara agama, kemudian beramal dalam masalah ibadah agama tanpa didasari dilandasi dengan ilmu. Kemudian jamaah Jumat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ilmu agama adalah ilmu yang sangat luas, sangat banyak. Pertanyaannya, apakah semua ilmu itu wajib kita pelajari? Pertanyaan tidak. Hanya ilmu-ilmu yang berkaitan ya dengan apa yang diwajibkan atas setiap individu. Adapun ilmu-ilmu yang sifatnya fardhu kifayah seperti ilmu tentang al-fara'id, ilmu mempelajari tentang bagaimana
menghitung warisan, ini tidak wajib bagi setiap muslim. Cukup ada yang mempelajari, maka cukup ya dosa yang lain. Ilmu tentang jarh wa ta'dil, mustalah hadis, ini tidak wajib. Ya, ilmu untuk mengetahui kesahihan hadis, apakah hadis ini sahih, bisa diamalkan atau tidak. Tidak semua kaum muslim wajib mempelajari. Maka itu Ibnu Qayyim rahimahullah taala ya menyebutkan ada 4 ilmu yang wajib ain, yang wajib dipelajari oleh setiap individu muslim. Ya, yang pertama, ilmu yang berkaitan dengan pokok-pokok keimanan. Berkaitan dengan pokok-pokok keimanan, yaitu berkaitan dengan keimanan kepada Allah. Wajib mempelajari ilmu-ilmu ini. Berkaitan dengan ya rububiyah Allah, bahwa Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberi rezeki. Semua perbuatan-perbuatan yang khusus hanya Allah yang mampu mengerjakannya, itu namanya ya tauhid rububiyah. Itu wajib dipelajari. Kemudian berkaitan dengan ilahiyah, ya tauhid uluhiyah, bahwanya Allah, ya tauhid uluhiyah artinya ya mentauhidkan Allah pada perbuatan-perbuatan hamba yang hanya boleh diharapkan kepada Allah, itu ibadah. Jadi semua ibadah apapun itu yang tujuannya untuk takarrub kepada Allah, itu tidak boleh sama sekali dipalingkan kepada selain Allah. Demikian pula keimanan kepada malaikat. Kita meyakini, mengimani bahwa malaikat Allah ciptakan dari nur. Yang malaikat itu telah Allah ciptakan, memiliki tugas masing-masing. Ya, dan malaikat ini dalam melaksanakan tugasnya tidak akan bermaksiat kepada Allah. Kemudian kita beriman kepada pada kitab-kitab Allah, bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya, ya kitab-kitabnya kepada nabi-nabi sebelumnya, dan terkhusus kepada Nabi Muhammad Allah turunkan Al-Quran. Kita beriman kepada hari kemudian, ya bahwa setelah hari dunia ini akan ada hari berbangkit. Pokok keimanan ini wajib dipelajari. Kemudian ilmu yang kedua, menurut Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yang wajib dipelajari adalah ilmu yang berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah, yaitu ilmu tentang syariat agama. Kita wajib melakukan sholat, maka wajib kita mempelajari bagaimana cara sholat, ya sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib berpuasa, kita wajib mengeluarkan zakat. Semua itu wajib dipelajari bagaimana hukumnya. Wajib bagi setiap individu. Kemudian yang ketiga yang wajib kita pelajari, yaitu 5 perkara yang diharamkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat ke-33. Allah Ta'ala berfirman, Innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bi ghairi haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ada 5 perkara yang ini disepakati, ya para rasul tentang keramannya diajarkan kepada umat. Ya, yang paling tertingginya adalah berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Makanya Imam Al-Bukhari tadi mengatakan, ya al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Harus ilmu dulu baru bisa berucap dalam perkara agama khususnya. Kalau tidak, dia terjatuh pada dosa yang terbesar ini, yaitu berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Banyak beredar, terutama dia mengatakan Allah memerintahkan ini, ya Nabi menyunahkan ini, padahal tidak ada ini, tidak ada syariatnya. Kemudian yang kedua, yaitu berbuat kesyirikan kepada Allah, memalingkan ibadah. Ini
perkara-perkara ini harus dipelajari. Jangan sampai kita terjatuh kepada 5 perkara ini dalam keadaan kita tidak mengilmui. Ya, termasuk dosa-dosa besar, fawahish, dosa-dosa jorok, ya, zina, liwat, LGBT. Ini adalah perkara yang sepakat. Artinya sepakat para Rasul menyampaikan kepada umatnya. Kemudian ilmu yang berikutnya yang wajib dipelajari bagi setiap muslim adalah ilmu yang berkaitan dengan hubungannya sesama manusia. Muamalah. Misal seorang yang berdagang, wajib dia mempelajari hukum-hukum muamalah perdagangan. Orang yang mempunyai istri, wajib dia mempelajari tentang darah nifas, isti'adah. Jadi tidak semua itu wajib kita pelajari. Kemudian ketika dikatakan di dalam Al-Quran maupun Sunnah, ketika dikatakan ilmu, maka yang dimaksud dengannya adalah ilmu agama. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Qul Rabbis zidni ilman." Katakanlah wahai Nabi, Allah mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Qul, katakan, berdoa kepadaku, Rabbi, ya Rabbku, zidni, tambahkanlah kepadaku ilman, ilmu. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, ya, di dalam ayat ini ada penegasan tentang keutamaannya itu ilmu. Ya. Kemudian tidaklah Allah memerintahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW untuk meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu. Tidak diajarkan Rabbis zidni malan, ya Allah tambahkanlah padaku harta, enggak. Dan ilmu yang kata Syekh rahimahullah ta'ala adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh orang yang mukallaf, orang yang dibebani syariat, ya, yang berhubungan dengan kewajibannya terhadap Allah dan kewajibannya kepada sesama. Kemudian ketahuilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah membatasi, mengqayyid kebaikan dunia dan akhirat dengan berilmunya seseorang. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah kehendaki padanya khairan dalam bahasa Arab datang dalam bentuk nakirah. Ini mencakup umum. Kebaikan apapun, kebaikan di dunia maupun kebaikan dalam bangsa alam akhirat, ya, ini syaratnya. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, yufaqihu fid-din, maka Allah akan pahamkan dia agama. Memahami agama tidak bisa kecuali mempelajarinya, mengilmuinya. Aku qawli hadza wastaghfiru wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terdapat dalil-dalil, ya, dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang mencela orang-orang yang hanya pandai di dalam perkara-perkara dunia, tetapi terhadap perkara akhirat dia lalai. Allah Ta'ala berfirman, "Ya'lamuna dzahira minal hayatid dunya
akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui, mengilmui perkara-perkara yang nampak dari dunia, tetapi kehidupan akhirat, perkara akhirat mereka lalai. Ini celaan dari Allah bagi siapa yang hanya ahli di dalam dunia, tapi di dalam urusan akhirat, ilmu agama dia lalai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yubghidu man kulli jahilin fid dunya, man kulli alimin fid dunya wa jahilin bil akhirah." Allah murka, sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang pandai pada perkara-perkara dunia. Masalah perdagangan ilmunya sangat hebat, dia mampu menghitung kalau keuntungan ini ya modalnya sendiri, dapat keuntungan ini harus dijual begini-begini. Ahli perkara ini, tetapi perkara akhirat dia bodoh. Allah membenci. Hati-hati kalau Allah benci sesuatu. Mudah khotbah yang singkat ini menjadi motivasi dan dorongan bagi kita semua untuk mempelajari ilmu agama yang telah Allah turunkan kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka 'Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa fahman rasika wa rizqan thayyibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inshallah.